Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, karena kita masih bisa hadir dan bisa melaksanakan kuliah online secara daring atau virtual di video kali ini. Lalu saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Jaki SMSI selaku dosen pengampu di mata perkuliahan kali ini, serta rekan-rekanku, rekan-rekan kelas 6A yang selalu saya cintai dan saya banggakan karena telah memberikan kita kelompok 5 kesempatan untuk memaparkan materi tentang pengukuran variabel penelitian, definisi operasional, dan juga skala pengukuran. Baik, selanjutnya yaitu ada profil member daripada anggota kelompok kami, yaitu anggota kelompok 5. Yang pertama ada Saudara Abdul Yunus selaku pemateri. Lalu yang kedua ada Saudari Ajeng M. Marulandari selaku pemateri. Yang ketiga ada saya sendiri selaku moderator dan juga selaku pemateri. Yang keempat yaitu ada Saudari Anissa Maharani Koto selaku pemateri. Selanjutnya yaitu ada topik diskusi yang akan kita bahas pada kali ini. Ada 4 poin. Yang poin pertama itu measurement of variables atau pengukuran variabel. Yang kedua operational definition atau definisi operasional. Yang ketiga the four types of scales, 4 jenis skala. Yang terakhir yaitu international dimension of operational definition and scaling, yaitu dimensi internasional, definisi operasional, dan juga skala. Baik, kita lanjut ke topik pembahasan yang pertama, yaitu pengukuran variabel yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengukuran variabel. Pengukuran variabel dalam kerangka teori merupakan bagian integral dari penelitian dan aspek penting dari desain penelitian. Kecuali variabelnya itu diukur dengan satu atau lain cara gitu. Kita tidak akan bisa menguji hipotesis kita dan menemukan jawaban atas masalah penelitian yang rumit. Dalam hal ini kita akan membahas bagaimana variabel meminjamkan diri untuk pengukuran. Bagaimana variabel itu diukur? Objek yang dapat diukur secara fisik oleh beberapa instrumen dikalibrasi tidak akan menjadi masalah pengukuran. Misalnya kayak panjang dan lebar meja kantor persegi 4, itu kan dapat diukur dengan mudah dengan pita pengukur atau penggaris misalnya. Hal yang sama berlaku untuk data gitu yang mewakili beberapa karakteristik demografi personal kantor. Itu kita mudah gitu dapetinnya dengan mengajukan pertanyaan yang sederhana dan langsung. Contohnya kayak sudah berapa lama Anda bekerja di organisasi ini, sudah berapa lama Anda mengerjakan tugas khusus ini gitu. Apa jabatan Anda, apa status perkawinan Anda. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa mendapatkan jawaban yang langsung dan pasti gitu jawabannya. Kayak misalkan sudah berapa lama Anda bekerja di organisasi ini, pastikan jawabannya misalkan 5 tahun. Nah, tapi kita juga bisa memeriksa catatan perusahaan untuk memperoleh dan memverifikasi gitu jenis-jenis informasi tertentu. Tapi jawaban tersebut itu sifatnya kan objektif gitu. Nah, ada hal-hal yang dapat mudah dengan kita ukur menggunakan alat-alat pengukur. Itu biasanya itu fenomena fisiologis. Contohnya kayak tinggi dan berat badan manusia gitu. Kita bisa ukur berat badan dengan alat timbang, atau mengukur tinggi seseorang dengan alat pengukur gitu. Tetapi ketika kita masuk ke dunia kayak perasaan, sikap, dan persepsi subjektif orang, pengukuran faktor-faktor atau variabel itu menjadi sulit gitu. Ini adalah salah satu aspek dari perilaku organisasi dan penelitian manajemen yang menambah kompleksitas suatu studi penelitian. Setidaknya ada 2 jenis variabel. Yang satu terukur dengan objektif dan tepat, yang lainnya itu samar-samar atau tidak dapat diukur dengan akurat karena sifatnya ya subjektif.
Namun terlepas dari kurangnya alat pengukur untuk mengukur tipe yang subjektif gitu, ada beberapa cara untuk memanfaatkan perasaan subjektif dan persepsi individu. Salah satu tekniknya adalah untuk mengurangi pengertian abstrak atau konsep seperti motivasi, keterlibatan kepuasan, perilaku pembeli gitu, dan sejenisnya terhadap perilaku dan karakteristik yang terlihat. Dengan kata lain, pengertian abstrak itu diturunkan ke perilaku yang khas. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Anissa Maharani Koto untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anissa Maharani Koto. Sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu Operational Definition, Dimension, and Elements, yang mana terdapat submateri yaitu Operationalizing the Concept of Achievement Motivation. Nah, dalam materi ini, coba kita definisikan secara operasional motivasi berprestasi, yang mana itu adalah sebuah konsep yang menarik bagi pendidik, manajer, dan siswa. Dimensi atau aspek atau karakteristik perilaku apa sih yang kita harapkan untuk ditemukan pada orang dengan yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Nah, mereka ini memiliki setidaknya 5 karakteristik umum yang mana kita sebut sebagai dimensi. Nah, karakteristik yang pertama adalah mereka ini akan digerakkan oleh pekerjaan. Artinya, mereka akan bekerja hampir sepanjang waktu agar dapat memperoleh kepuasan mereka sendiri. Lalu yang kedua, kebanyakan dari mereka pada umumnya tidak ingin bersantai atau rileks dan mengalihkan perhatian mereka kepada kegiatan lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Lalu yang ketiga, mereka ingin selalu terus berprestasi gitu. Mereka juga lebih suka bekerja secara individu atau bekerja secara sendiri daripada bersama dengan orang lain. Dan yang keempat, dengan pikiran dan hati yang ditetapkan pada pencapaian dan keberhasilan, mereka lebih suka terlibat dalam pekerjaan yang mempunyai tantangan daripada pekerjaan yang mudah, karena mereka akan merasa lebih cepat bosan. Nah, lalu yang terakhir, mereka ini ingin sering mendapat umpan balik atau feedback dengan cara langsung dan halus dari atasan, entah dari kolega, dan bahkan dari bawahan mereka sendiri. Untuk apa? Itu untuk mengetahui sejauh mana sih perkembangan dan kemajuan mereka. Nah, berikutnya bisa kita lihat dalam gambar yang mana motivasi berprestasi ini terbagi dalam 5 dimensi. Yang mana dimensi pertama itu kita bisa menjelaskan perilaku seseorang yang didorong oleh pekerjaan. Nah, orang yang seperti itu biasanya akan bekerja sepanjang waktu, lalu enggan mengambil cuti dari pekerjaan, juga bertekun, bahkan sewaktu menghadapi kemunduran atau kejenuhan gitu. Nah, karena itu, jika kita dapat mengukur berapa jam per minggu yang digunakan setiap orang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan, seberapa tekun mereka dalam menyelesaikan tugas hari-hari mereka, dan seberapa sering dan untuk alasan-alasan apa mereka mengambil waktu dari pekerjaan mereka, kita akan mengetahui tingkat sejauh mana karyawan didorong oleh pekerjaan. Nah, pada variabel ini, ketika diukur demikian, akan menempatkan individu-individu pada kontinum yang berkisar dari mereka yang paling tidak didorong oleh pekerjaan sampai mereka yang kehidupannya adalah pekerjaan. Dengan demikian, hal ini akan memberikan petunjuk tentang sejauh mana sih motivasi pencapaian atau keberhasilan mereka. Nah, lalu pada unsur dimensi yang kedua, yang mana penjelasannya adalah tingkat keengganan untuk bersantai dapat diukur dengan mengajukan pertanyaan seperti seberapa sering Anda memikirkan tentang pekerjaan saat Anda jauh dari tempat kerja. Lalu, apa hobimu?
Dan bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda ketika Anda jauh dari tempat kerja? Nah, jadi kita dapat menempatkan karyawan pada suatu kontinum mulai dari mereka yang sangat rileks atau santai hingga mereka yang hanya sedikit rileks. Dimensi ini juga kemudian bisa menjadi terukur. Lalu pada unsur dimensi yang ketiga, yang mana individu dengan motivasi berprestasi tinggi tidak memiliki kesabaran dengan orang yang tidak efektif dan enggan untuk bekerja dengan orang lain. Nah, jadi ketidaksabaran dengan ketidakefektifan juga dapat diukur dengan mengamati perilaku. Nah, lalu pada unsur dimensi yang keempat, ukuran seberapa bersemangat orang dalam mencari pekerjaan yang menantang itu dapat diperoleh dengan menanyakan kepada karyawan jenis pekerjaan apa sih yang mereka sukai. Nah, mereka yang memiliki tantangan tingkat menengah itu cenderung lebih termotivasi pencapaiannya daripada mereka yang memilih tingkat tantangan yang lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, mereka yang memiliki motivasi berprestasi rendah juga mungkin akan memilih jenis pekerjaan yang lebih rutin karena minim dengan tantangan. Dengan demikian, mereka yang mencari tantangan moderat juga dapat diidentifikasi. Dan unsur yang terakhir yaitu unsur dimensi yang kelima, mereka yang menginginkan umpan balik atau feedback akan mencarinya dari atasan, dari rekan kerja, dan terkadang juga dari bawahan mereka. Nah, mereka ingin mengetahui pendapat orang lain tentang seberapa baik sih atau seberapa jauh sih kinerja mereka. Umpan balik, entah itu positif maupun negatif, akan menunjukkan kepada mereka seberapa banyak yang sudah mereka capai dan mereka peroleh. Nah, jika mereka menerima pesan yang menyarankan perlunya perbaikan atau evaluasi, mereka ini akan menangkapnya dan menindaklanjuti untuk evaluasi ke depannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Yunus. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai what an operational definition is not, atau apa yang bukan definisi operasional. Nah, sama pentingnya dengan memahami apa itu definisi operasional, juga penting untuk mengingat apa yang bukan definisi operasional. Nah, definisi operasional tidak menjelaskan korelasi konsep, misalnya keberhasilan dalam kinerja tidak dapat menjadi dimensi motivasi berprestasi, meskipun orang yang termotivasi kemungkinan besar akan bertemu dengannya. Jadi, motivasi berprestasi dan kinerja atau kesuksesan mungkin sangat berkorelasi, tetapi kita tidak dapat mengukur tingkat motivasi individu melalui kesuksesan dan kinerja. Nah, jadi kinerja dan kesuksesan bisa saja dimungkinkan sebagai konsekuensi dari motivasi berprestasi, tetapi di dalam dan dari dirinya sendiri. Keduanya bukanlah ukuran dari itu. Singkatnya, seseorang dengan motivasi berprestasi tinggi mungkin telah gagal karena suatu alasan, mungkin di luar kendalinya. Nah, untuk melakukan pekerjaan dengan sukses. Jadi, jika kita menilai motivasi berprestasi orang dengan kinerja sebagai tolak ukur, kita akan mengukur konsep yang salah. Jadi, jelas bahwa mendefinisikan konsep secara operasional tidak terdiri dari menggambarkan alasan, antecedent, konsekuensi dan atau korelasi dari konsep tersebut. Sebaliknya, ini menggambarkan karakteristik yang dapat diamati untuk dapat mengukur konsep tersebut. Nah, penting untuk diingat karena jika kita salah mengoperasionalkan konsep atau mengacaukannya dengan konsep lain, maka kita tidak akan memiliki ukuran yang valid. Artinya, kita tidak akan memiliki data yang baik dan penelitian kita tidak akan bersifat ilmiah.
Setelah melihat apa itu definisi operasional dan apa yang bukan, setelah mengetahui apa itu definisi operasional dan apa yang bukan, mari kita sekarang secara operasional mendefinisikan konsep lain yang relevan dengan ruang kelas, yaitu konsep belajar. Contoh mengoperasikan konsep pembelajaran. Belajar merupakan konsep penting dalam pengaturan pendidikan. Guru cenderung mengukur pembelajaran siswa melalui ujian. Siswa cukup sering merasa mungkin benar bahwa ujian itu benar-benar mengukur pembelajaran. Setidaknya bukan pertanyaan pilihan ganda yang ditanyakan dalam ujian. Lalu, bagaimana kita bisa mengukur konsep abstrak yang disebut pembelajaran? Seperti sebelumnya, kita perlu mendefinisikan konsep secara operasional dan memecahnya menjadi perilaku yang diamati dan diukur. Dengan kata lain, kita harus menggambarkan dimensi dan elemen konsep pembelajaran. Nah, dimensi pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pengertian, yang kedua retensi, dan yang ketiga penerapan. Dengan kata lain, kita dapat yakin secara wajar bahwa seorang siswa di kelas sedang belajar ketika individu itu yang pertama tadi pengertian. Maksud pengertiannya adalah memahami apa yang diajarkan di kelas. Dan yang kedua retensi, yang dimaksud retensi itu adalah mempertahankan atau mengingat apa yang dipahami. Dan yang ketiga adalah penerapan, atau menerapkan apapun yang telah dipahami dan diingat. Di sini kita bisa melihat sebuah gambar, yaitu terdapat suatu konsep pembelajaran dan juga dimensi-dimensi yang ada dalam konsep pembelajaran. Kita lihat yang pertama itu dan paling atas adalah learning atau pembelajaran. Nah, terdapat 3 dimensi, yaitu yang pertama understanding, retention atau recall, dan yang ketiga adalah application. Kemudian understanding itu terbagi menjadi 2, yaitu answer question correctly, yang kedua give appropriate examples, dan retention juga terbagi menjadi 1, yaitu recall material after some lapse of time. Dan yang application itu terbagi ke dalam 2 juga. Yang pertama itu adalah solve problem applying concept understood and recalled, dan yang kedua adalah integrate with other relevant material. Nah, istilah-istilah seperti memahami, mengingat, dan menerapkan masih abstrak meskipun telah membantu kita untuk memahami tentang apa itu belajar. Penting untuk memecah ketiga dimensi itu menjadi elemen-elemen sehingga kita dapat mengukur konsep pembelajaran. Diagram skematik definisi operasional konsep pembelajaran ditujukan pada gambar 8.2 yang gambar itu. Diagram tersebut akan memudahkan pemahaman kita tentang pembahasan selanjutnya. Nah, seorang guru dapat menilai apakah siswa telah memahami konsep yang baru saja diajarkan dengan meminta mereka menjelaskannya dan memberikan lembar ujian yang sesuai. Jika mereka menjawab dengan benar, guru dapat berasumsi siswa telah mengerti. Dengan memberikan ulangan seminggu atau sebulan kemudian, guru dapat mengukur sampai kapan mereka mengingat yang telah diajarkan. Dengan meminta mereka untuk menerapkan konsep yang dipelajari dalam situasi masalah baru, guru juga dapat mengukur seberapa banyak mereka dapat menerapkan apa yang dipahami. Jika mereka menyelesaikan masalah dengan sukses menggunakan materi yang diajarkan kepada mereka di kelas, guru akan cukup yakin bahwa pembelajaran telah tercapai. Sejauh mereka tidak berhasil menerapkan konsep yang diajarkan, pembelajaran mungkin belum mencapai tingkat yang diharapkan. Perhatikan bahwa dalam kasus ini penerapan konsep yang relevan mencakup pemahaman dan retensi.
Artinya, seseorang tidak dapat menerapkan konsep-konsep tersebut kecuali ia telah memahaminya dan menyimpannya dalam ingatan. Nah, dalam kebanyakan pertanyaan pilihan ganda, pemahaman dan retensi umumnya diuji. Aspek penerapannya seringkali tidak. Ujian, jika dirancang dengan benar, dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menilai pembelajaran yang diperoleh siswa selama semester tersebut. Dengan kata lain, dimungkinkan untuk mengukur pembelajaran dengan andal saat pertanyaan ujian dirancang dengan baik untuk memanfaatkan pemahaman, retensi, dan kemampuan siswa untuk menerapkan apa yang diajarkan. Nah, sekali lagi, sangat penting untuk diingat bahwa belajar bukanlah ukuran dari usaha yang dikeluarkan guru dan dalam menjelaskan atau yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memahami. Meskipun keduanya secara alami cenderung untuk meningkatkan pemahaman. Meskipun keduanya mungkin berkorelasi dengan pembelajaran, mereka sebenarnya tidak mengukurnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu The 4 Types of Scales atau 4 jenis skala. Scales atau skala adalah sebuah alat atau mekanisme yang dengannya individu dibedakan seperti bagaimana mereka berbeda satu sama lain pada variabel yang menarik pada studi kami. Skala atau alat bisa menjadi satu besar dalam arti bahwa hanya akan secara luas kategori individu pada variabel tertentu, atau bisa menjadi alat yang tepat yang akan membedakan individu pada variabel dengan berbagai tingkat kecanggihannya. Ada 4 tipe jenis skala. Yang pertama nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pada tingkat kecanggihan, skala yang disetel dengan baik akan meningkat secara besar-besaran seraya kita bergerak dari skala nominal ke skala rasio, yaitu informasi tentang variabel dapat diperoleh secara lebih rinci ketika kita menggunakan interval atau skala rasio dari dua skala lainnya. Seraya kalibrasi atau penyetelan yang tepat pada skala meningkat tajam. Demikian pula kekuatan pada skala. Dengan skala yang lebih kuat, maka semakin canggih analisis data yang dapat dilakukannya. Lalu kita lanjut kepada skala nominal. Skala nominal adalah skala yang memungkinkan peneliti untuk menetapkan subjek ke kategori atau kelompok tertentu. Misalnya, dalam kaitannya dengan variabel jenis kelamin. Responden dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok atau dua kategori, laki-laki dan perempuan. Kedua kelompok ini dapat diberi nomor kode 1 dan 2. Nomor ini berfungsi sebagai label kategori yang sederhana dan nyaman tanpa nilai intrinsik. Selain untuk menetapkan responden ke salah satu dari dua kategori yang tidak tumpang tindih atau saling eksklusif, perhatikan bahwa kategorinya juga sangat lengkap. Atau dengan kata lain, tidak ada kategori ketiga yang biasanya menjadi kategori responden. Jadi, skala nominal mengkategorikan individu atau objek ke dalam kelompok-kelompok yang saling eksklusif dan kolektif. Informasi yang dapat dihasilkan dari skala nominal adalah untuk menghitung persentase atau frekuensi laki-laki dan perempuan dalam sampel respondennya. Misalnya, jika kita telah mewawancarai 200 orang dan menetapkan kode nomor 1 untuk semua responden pria dan menetapkan nomor 2 untuk semua responden wanita, maka analisis komputer atas data di akhir survei dapat menunjukkan bahwa 98 dari responden adalah pria dan 102 orang adalah wanita. Distribusi frekuensi ini memberitahu kita bahwa 49% dari responden survei adalah pria dan 51% adalah wanita.
Selain informasi marginal ini, skala seperti itu hanya memberitahu kita tentang kedua kelompok tersebut. Jadi, skala nominal memberikan beberapa dasar kategori informasi kotor. Contohnya itu ada di tabel 8.4. Variabel yang dapat kita lihat di situ untuk variabel dalam kategori yang saling eksklusif dan kolektif. Di tabel itu kita harus perhatikan bahwa setiap responden harus masuk ke dalam salah satu dari 11 kategori yang ada di tabel tersebut. Bahwa skala akan memungkinkan perhitungan jumlah dan persentase responden-responden yang sesuai dengannya. Lalu yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel-variabel sedemikian rupa, sehingga menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori. Hal itu juga mencontohkan dalam beberapa segi. Dengan variabel apapun untuk kategori harus dipesan menurut beberapa preferensi. Skala ordinal akan digunakan. Yang dipilih akan diberi urutan, misalnya dari yang terbaik ke yang terburuk, pertama sampai terakhir, dan nomor 1, 2, dan seterusnya. Misalnya, para responden mungkin diminta untuk menunjukkan organisasi mereka dengan menyebutkan pentingnya 5 karakteristik yang berbeda dalam pekerjaan yang mungkin diminati sang penelitinya ini. Contohnya ada di tabel 8.5. Di situ dijelaskan ada peringkat karakteristik pekerjaan dari kepentingan. Kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan untuk yang pertama ada berinteraksi dengan orang lain, yang kedua ada gunakan sejumlah keterampilan yang berbeda, ketiga ada selesaikan seluruh tugas dari awal hingga akhir, yang keempat melayani orang lain, dan yang kelima bekerja secara mandiri. Skala ordinal ini membantu peneliti untuk menentukan persentase responden yang menganggap interaksi dengan orang lain sebagai yang paling penting, mereka yang menganggap menggunakan sejumlah keterampilan yang berbeda sebagai yang paling penting, dan seterusnya. Pengetahuan demikian dapat membantu merancang pekerjaan yang akan tampak paling diperkaya oleh sebagian karyawan saja. Sekarang kita dapat melihat bahwa skala ordinal memberikan lebih banyak informasi daripada skala nominal. Skala ordinal lebih dari sekedar membedakan kategori untuk memberikan informasi tentang bagaimana responden membedakannya dengan urutan peringkat. Bagaimanapun, bahwa skala ordinal tidak memberikan indikasi apapun tentang besarnya perbedaan antara tingkatan. Lalu yang ketiga itu ada skala interval. Skala interval memungkinkan kami untuk melakukan operasi ilmu hitung atau aritmatika tertentu pada data yang dikumpulkan dari para responden. Sedangkan skala nominal memungkinkan kita hanya untuk secara kualitatif membedakan kelompok dengan mengkategorikan mereka menjadi set yang eksklusif dan kolektif. Dan skala ordinal untuk menjaga pengaturan. Skala interval memungkinkan kita mengukur jarak antara dua titik pada skala tersebut. Hal ini membantu kita menghitung sarana dan penyimpangan-penyimpangan standar dari tanggapan-tanggapan atas variabel tersebut. Dengan kata lain, skala interval tidak hanya menimbang individu menurut kategori tertentu dan mengukur urutan kelompok ini, itu juga mengukur besarnya perbedaan dalam kesesuaian di antara individu. Misalnya, jika karyawan berpikir bahwa lebih penting bagi mereka untuk memiliki berbagai keterampilan dalam pekerjaan mereka daripada mengerjakan tugas dari awal sampai akhir. Contoh lainnya itu adalah
lebih penting bagi mereka untuk memiliki berbagai keterampilan dalam pekerjaan mereka daripada bekerja secara independen pada pekerjaannya. Maka skala interval akan menunjukkan apakah pilihan pertama adalah pada tingkat yang sama, tingkat yang lebih rendah, atau tingkat yang lebih besar daripada tingkat kedua ini. Bisa dilihat contohnya ada pada tabel 8.6. Misalnya di situ kita misalkan karyawan lingkaran nomor 3, 1, 2, 4, dan 5. Mereka kemudian indicate bagi kita bahwa sejauh mana preferensi mereka untuk utilitasi keterampilan lebih dari melakukan tugas dari awal sampai akhir adalah sama dengan tingkat preferensi mereka untuk melayani pelanggan daripada bekerja secara independen, yaitu besarnya perbedaan yang diwakili oleh ruang antara titik 1 dan titik 2 pada skala adalah sama dengan besarnya perbedaan yang diwakili oleh ruang titik 4 dan 5 atau antara dua titik lainnya. Jumlah apapun dapat ditambahkan atau dikurangi dari jumlah pada skala, masih mempertahankan besarnya perbedaan. Misalnya, jika kita menambahkan 6 pada semua 5 titik pada skala, interval akan memiliki nomor 7 sampai 11, bukan 1 sampai 5. Besarnya perbedaan antara 7 dan 8 masih sama dengan besarnya perbedaan antara 9 dan 10. Jadi, asal-usulnya atau titik awalnya bisa berubah-ubah. Termometer klinis adalah contoh yang baik untuk sebuah alat berskala. Ini memiliki asal-usul yang berubah-ubah. Lalu yang keempat ada skala rasio. Skala perbandingan mengatasi kerugian dari titik asal semena-mena. Skala interval dalam hal ia memiliki maksudnya itu skala rasio ini memiliki titik mutlak atau berbeda dengan titik nol yang sewenang-wenang, yang merupakan titik ukur yang bermakna. Jadi, skala perbandingan tidak hanya mengukur besarnya perbedaan antara titik pada skala, tetapi juga mengukur proporsi dalam perbedaan. Ini adalah yang paling kuat dari keempat sisi karena memiliki asal-usul nol yang bukan sembarangan dan subsumes semua yang tepat ikatan dari tiga sisi lainnya. Keseimbangan berat adalah contoh yang baik dari skala rasio ini dan memiliki mutlak dan tidak sewenang-wenang asal dikalibrasi pada itu, yang memungkinkan kita untuk menghitung rasio bobot dua individu. Misalnya, berat orang yang beratnya 250 pound 2 kali lebih berat daripada yang beratnya 125 pound. Kita juga harus memperhatikan bahwa melipat gandakan atau membagi kedua bilangan ini maksudnya itu 250 dan 125 dengan jumlah tertentu akan mempertahankan rasio 2:1. Ukuran kecenderungan pusat skala rasio bisa jadi aritmatika atau geometris yang kejam dan berarti penyebaran bisa jadi berupaya penyimpangan standar atau variasi yang tidak sempurna. Beberapa contoh dari skala perbandingan adalah yang berkaitan dengan usia, pendapatan, dan jumlah organisasi yang telah diupayakan oleh individu-individu. Bisa kita lihat pada tabel, ukuran timbangan seraya penyetelan yang tepat semakin tercapai. Dihitung dengan menjumlahkan angka. Kita juga dapat melihat dari angka bagaimana kekuatan statistik meningkat sewaktu kita menjauh dari skala nominal, di mana kita mengelompokkan subjek atau benda di bawah beberapa kategori yang ada pada tabel, ke skala ordinal, di mana kita mengumpulkan perintah atau
perintah kategori dengan skala interval, di mana kita menekan besarnya perbedaan, dengan skala rasio yang memungkinkan kita untuk mengukur proporsi perbedaannya. Dari beberapa skala yang sudah tadi saya jelaskan, dari keempat timbangan yang dapat digunakan untuk mengukur variabel adalah nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. Skala nominal menyoroti perbedaan-perbedaan ini dengan menggolongkan objek atau orang ke dalam kelompok dan memberikan sedikit jumlah informasi pada variabel tersebut. Skala ordinal menyediakan beberapa informasi genetik dengan peringkat diurutkan dari skala nominal. Kalau skala interval tidak hanya pangkat, tetapi juga memberikan kita informasi tentang magnitud perbedaan dalam variabel. Dan skala perbandingan menunjukkan bukan hanya besaran perbedaan, tapi juga perbandingannya. Perkalian atau pembagian akan mempertahankan perbandingannya. Lalu materi yang terakhir adalah International Dimension of Operational Definition and Scaling, atau dimensi internasional, definisi operasional, dan skala. Definisi operasional dalam melakukan riset transaksional penting untuk diingat bahwa beberapa variabel memiliki makna dan konotasi yang berbeda dalam kebudayaan yang berbeda. Misalnya, istilah cinta bisa berarti berbagai penafsiran yang berbeda-beda dan memiliki setidaknya 20 penafsiran yang berbeda-beda di beberapa negeri. Demikian pula konsep pengetahuan diibaratkan dengan Yunana dalam beberapa kebudayaan di timur dan dianggap sebagai perwujudan yang maha kuasa. Oleh karena itu, adalah bijaksana bagi para peneliti yang berasal dari suatu negara yang menggunakan bahasa yang berbeda untuk merekrut bantuan para pakar setempat untuk melakukan pembedahan guna mendefinisikan konsep-konsep tertentu sambil melakukan riset lintas budaya. Lalu skala, selain dari sensitivitas terhadap definisi operasional, konsep-konsep dalam kebudayaan lain, masalah peningkatan juga perlu ditangani dalam penelitian lintas budaya. Budaya yang berbeda bereaksi berbeda untuk isu skala. Misalnya skala 5 poin atau 7 poin mungkin tidak ada pengaruhnya di Amerika Serikat, tetapi bisa juga dalam respon penduduk di negeri-negeri lain. Misalnya mendapati bahwa di beberapa negeri skala poin 7 lebih sensitif daripada skala poin 4 dalam menghasilkan tanggapan yang tidak berat sebelah. Oleh karena itu, dalam pengembangan instrumen untuk riset lintas budaya, seseorang hendaknya berhati-hati terhadap definisi operasional dan metode skala yang digunakannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Ajeng yang sudah memaparkan materinya, dan juga kepada Saudara Abdul Yunus dan juga Saudari Anissa Maranikoto yang tadi sudah memaparkan materinya masing-masing. Nah, berhubung dengan materi yang sudah disampaikan oleh Saudari Ajeng merupakan materi yang terakhir, artinya kita sekarang sudah berada di penghujung daripada pemaparan video presentasi kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendengarkan, memperhatikan dengan seksama. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya ingin memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.